Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berkisah tentang ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah menarik dari kami. Para nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berpuasa dan menyendiri atau bertapa, jauh dari keramaian manusia. Nabi Muhammad SAW contohnya menerima wahyu pertama di Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur Makkah. Lokasi Gua Hira dengan Masjidil Haram terpaut sekitar 6 km dan pada masa itu tak ada permukiman sekitar Jabal Nur. Berbeda dengan sekitar Masjidil Haram yang ramai dengan penduduk dan penziarah Ka'bah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW saat itu menyendiri di Gua Hira selama 26 hari. Dan malam ke-27 datang malaikat Jibril yang menyerupai manusia membawa wahyu dari Allah. Inilah tanda kerasulan Muhammad dimulai dalam usia kala itu 40 tahun. Kenapa Nabi Muhammad menerima wahyu sendirian di Gua Hira, bukan di Masjidil Haram yang merupakan tempat paling suci di bumi? Seseorang akan meningkat kecerdasan individunya pada saat ia menyendiri, menepi dari keramaian, sebab ketika seseorang dalam keadaan sendiri dan berpuasa, maka akan terjadi dialog dalam dirinya, kata pendakwah Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Sebelum Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim, dan Nabi lainnya juga menerima wahyu saat menyendiri, jauh dari manusia sembari berpuasa. Ini diakui oleh penulis-penulis dunia. Bahkan rata-rata filosof, sastrawan, orang yang menulis tentang sejarah adalah mereka yang telah selesai dan keluar dari pertapaannya. Menurut Buya Syakur, pengalaman spiritual ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pada saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira mengalami ketakutan yang dahsyat. Ia bahkan khawatir jika bisikan yang datang kepadanya adalah suara-suara imajinasi yang ada di alam pikirannya, tutur Buya Syakur. Nabi Muhammad SAW kemudian bergegas turun dari Gua Hira lalu pulang ke rumah dengan penuh kecemasan. Sampai di rumah, langsung mencoba ditenangkan oleh istri tercintanya Siti Khadijah. "Wahai suamiku yang tercinta, aku yakin engkau orang yang benar, orang terbaik, orang yang menjunjung tinggi silaturahmi. Maka aku yakin bahwa bisikan yang datang kepadamu adalah bisikan dari makhluk yang benar," kata Khadijah sambil menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Menurut Buya Syakur, manusia saat dalam keramaian kecerdasannya akan menurun. Pada saat manusia menepi dari keramaian, kecerdasan individunya akan muncul, sebab akan ada dialog antara dirinya dengan hatinya. Apabila engkau tidak merasa nyaman untuk melakukan sesuatu, maka jangan disangkal, karena hatimu lebih tajam dalam memandang daripada matamu, sebab mata mengalami keterbatasan dalam memandang dan menilai. Mata kita akan berhenti melihat apabila kita sudah mensucikan diri, terang Buya Syakur. Ketika menepi dari keramaian, Rasulullah SAW juga berpuasa. Hal ini dibuktikan bahwasanya orang yang berpuasa akan membangkitkan rohani kemanusiaannya. Orang yang kuat bukan dilihat dari fisiknya, melainkan dari rohaninya, bukan dari kekuatan fisik, melainkan kekuatan berpikirnya. Bahkan ketika berpuasa pun kepedulian sosial akan muncul. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran diturunkan pada waktu dan orang yang tepat, karena pada saat itu ketokohan Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak ada yang meragukannya, pungkasnya. Begitulah kisah singkat mengapa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira menurut Buya Syakur. Semoga dengan kisah ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.